Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi tahharahu Allahu zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal. Fahuwa an-nabiyyul mustafa والحبيب المجتبى والهادي من الضلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan menggapai kebahagiaan dalam kehidupan di dunia hingga kelak nanti di akhirat. Taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastabsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, adalah kemuliaan dari semua kemuliaan. Takwa lebih mulia daripada harta yang melimpah. Takwa lebih mulia dari jabatan yang tinggi. Barang siapa yang menginginkan keamanan dalam kehidupannya, tentram, maka takwa adalah kuncinya. Bukan dengan jabatan, bukan dengan sanjungan manusia, bukan juga dengan harta yang melimpah. Semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Dan daripada tanda orang yang bertakwa, merekalah orang-orang yang mau berkorban di saat-saat yang mulia ini, yaitu Yauman Nahar, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sampai detik ini kita masih disunnahkan untuk menyembelih hewan korban sebelum terbenamnya matahari nanti sore ini. Dengannya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampai kepada Allah ketika kita berkorban bukan dagingnya, bukan juga darahnya, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Berilah kabar gembira buat orang yang berbuat baik, yaitu mereka orang-orang yang mau berkorban. Hadirin salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, tidak sedikit Nabi Muhammad SAW berulang kali mengingatkan untuk kita menyisihkan harta, menyembelih hewan korban di hari-hari mulia ini, Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Nabi SAW beliau bersabda, abdimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum
besarkan hewan korban yang ingin kalian sembelih, karena sesungguhnya hewan korban tersebut adalah tungganganmu nanti di jembatan Siratal Mustaqim ketika di hari kiamat. Bahkan Nabi SAW memberikan kepada kita peringatan, jangan sampai kita tidak menyisihkan harta untuk berkorban. Man kana lahu sa'ah walam yudhahi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang diberi oleh Allah keluangan harta, akan tetapi dia enggan untuk berkorban, maka kalau mati pilih aja, mau mati Yahudi atau mati Nasrani alias mati su'ul khatimah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang diberi keluangan harta oleh Allah tapi enggak mau berkorban, fala yakrubanna musallana, jangan dekat-dekat ke masjid-masjid kami, jangan dekat-dekat ke tempat-tempat ibadah kami. Subhanallah, begitu orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, yang tidak ingin menyisihkan hartanya untuk berkorban di hari-hari mulia ini. Nabi SAW beliau bersabda, khiyaru ummati yudhahun wa syirar ummati la yudhahun. Paling baik-baiknya orang di umatku ini mereka yang mau menyisihkan harta untuk berkorban. Wa syiraru ummati, dan orang-orang buruk di umatku ini mereka yang enggan untuk menyisihkan hartanya untuk berkorban. Mari, kita masih punya waktu. Di antara kita mungkin tidak mampu untuk melaksanakan hewan korban hari-hari yang lalu, kita masih punya waktu sampai hari ini. Insya Allah, Allah kabulkan segala permintaan kita, khususnya dengan korban ini kita berharap agar musibah, pandemi, penyakit, virus diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang sakit di antara kita pula disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa langkah yang kita apabila melakukannya, insya Allah segala musibah dan bala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi SAW beliau bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah. Bentengi harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Dalam riwayat yang lain, tidak akan terbakar, tidak akan tenggelam harta kita apabila kita telah mengeluarkan zakatnya. Dawu mardakum bisadaqah, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan kita banyak bersedekah. Dan afdolnya sedekah adalah di pagi hari. Pertama kali kehidupan kita mulai, kita sisihkan sebagian harta kita untuk sedekah. Ini adalah salah satu sebab agar insya Allah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah dan bala. Yang kedua, hal yang akan menjadi sebab diangkatnya musibah dan memancing ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempererat hubungan silaturahim, khususnya yang ada kaitan saudara. Kita oleh Allah saat ini diberi kemudahan dengan adanya handphone. Kita bisa meminta maaf, mengucapkan selamat Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik apapun, yang tiada lain dengan tujuan mempererat hubungan silaturahim. Karena ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kaum apabila kaum itu satu dengan yang lainnya kerabat, saling menjalin hubungan yang baik. Akan tetapi kalau sudah ada yang putus silaturahim, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat ketika beliau memulai pengajiannya, memulai majelisnya, sebelum beliau menyampaikan hadis Nabi dan syariat Rasulullah, beliau bertanya kepada yang hadir, afikum qati', wahai hadirin, ada enggak di antara kalian ini yang lagi putus silaturahim?
Ada yang nggak nyapa sama bibinya, ada yang nggak nyapa sama pakliknya, nggak nyapa dengan saudaranya. Kemudian di antara mereka bertanya, kenapa wahai sahabat Nabi Muhammad Abu Hurairah? Beliau mengatakan, aku ingin orang yang putus silaturahim berdiri pergi dari majelisku, karena aku sendiri pernah mendengar Nabi Muhammad bahwa rahmatullah la tanzil fi qaumin wa fihim qati'. Rahmat Allah itu enggak turun di satu kelompok kalau di kelompok itu ada yang putus silaturahim. Pandemi ini seperti qahad, seperti kemarau. Nabi SAW kalau sudah kemarau seperti ini, beliau pertama kali meminta orang-orang bersedekah, sedekah. Yang kedua, jangan ada yang putus silaturahim. Yang ketiga, raddul mazalim, ada yang mengambil harta orang balikin. Ada mumatil, utang nggak bayar-bayar padahal punya uang dan aset bisa untuk bayar. Berikan hak-haknya orang. Kemudian puasa, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pererat hubungan persaudaraan antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti ini, tawassul sama Nabi. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan, mereka ketika dilanda kemarau tawassul kepada Nabi. Kemudian datang lagi setelah beberapa tahun kemudian kemarau yang sama. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, dulu kemarau seperti ini kami langsung tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saat ini Nabi telah tiada, meninggal, maka kami bertawassul dengan kerabat Nabi Muhammad SAW. Di situ Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adalah paman Nabi SAW. Maka kita pun juga begitu. Saat-saat seperti ini kita bertawassul dengan kerabat Nabi SAW, anak cucu Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang diajarkan Nabi dan diajarkan para khulafaur rasyidin dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, salatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita tekankan saat ini, agar insya Allah negeri kita ini jauh dari musibah dan bala, baik pandemi ini atau yang lain-lainnya. Di antaranya yang paling penting adalah mempererat hubungan persaudaraan kita antara umat Islam. Sudah enggak zamannya kita ribut masalah hal-hal yang sepele, hadirin. Kita saat ini harus bagaimana pandai untuk mencari persamaan, bukan fokus kepada perbedaan. Sudah cukup capek kita ini. Masalah ini kita berantem, masalah itu kita berantem, nggak habis-habis. Sampai masalah politik kita berantem. Inilah yang merobek persaudaraan antara kita umat baginda Muhammad SAW. Nabi itu susah payah. Begitu masuk Madinah ketika hijrah, pertama yang dilakukan adalah menyatukan Aus dan Khazraj, dua kabilah yang besar yang sudah berabad-abad mereka itu bercekcok. Nabi nggak suka, maka dipersaudarakan mereka. Setelah mereka dipersaudarakan antara Ansor, dipersaudarakan lagi antara Ansor dengan Muhajirin. Nabi itu paling suka dengan persaudaraan dan paling bahagia kalau melihat sahabatnya saling bersaudara. Dan sebaliknya, Nabi paling susah kalau sudah melihat umatnya saling berseteru, saling menghujat, saling menghina. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Rasul bersabda, kunu ibadallahi ikhwana, al-muslim akhul muslim. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim itu saudara muslim. Jangan berbuat zalim, jangan merendahkan, jangan membohongi. Jangan di antara kita ada ras. At-taqwa hahuna. Rasulullah meletakkan tangannya ke dada sambil berkata, di sini nih letaknya takwa, bukan di baju, bukan di paras. Takwa itu letaknya di sini, bukan cuma di omongan.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan al-mu'minuna kal jasadil wahid, orang muslim satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Kalau sudah satu yang sakit, lainnya ikut sakit. Kalau sudah saudara kita di Palestina, mereka dibombardir oleh mereka orang-orang Israel, kita mesti ikut sakit. Walaupun kita nggak mampu berbuat apa-apa, minimal kita mikir, sumpek, dan mendoakan. Itu minimal. Bersedekah kalau bisa nyampe ke sana, alhamdulillah. Tapi gimana nggak susah Nabi Muhammad, saudaranya di Palestina dibombardir sama yang namanya Zionis Israel. Subhanallah, ada umat Islam yang ngaku muslim masih bela Israel, yang masih mengatakan, oh itu sebab orang-orang radikal di sana. Mau radikal mau nggak radikal, kalau sudah saudara kita dibombardir, dibunuhin, gimana kita bela Yahudi Israel daripada saudara kita muslim? Nggak masuk di akal. Tidaklah seorang yang membela Yahudi Israel atas dibunuhnya saudara kita muslim kecuali munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak mampu apa-apa, minimal kita doa. Muslim satu dengan yang lain seperti jasad satu. Kalau gigi sakit, pusing kita. Kadang perut ikut sakit, mata nggak bisa tidur, semuanya ikut sakit. Itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama berdoa untuk saudara kita, khususnya yang saat ini kena pandemi dimanapun mereka berada. Semoga Allah angkat musibah, bala, penyakit di mereka, agar insya Allah kita diakui sebagai umat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian agar kita bisa mempererat persaudaraan di antara kita, kita mesti jauhi pemikiran, faham radikalisme, tatorruf, yang hanya merasa dirinya yang paling benar. Ada nggak sih di antara kita yang seperti Imam Syafi'i dalam ilmu? Saya mau tantang orang di Indonesia ini yang 7 tahun hafal Quran, ada? Yang 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik, puluhan ribu hadis, ada? Ada yang 12 tahun sudah berfatwa, 15 tahun fatwa Imam Malik, ada? Nggak ada, hadirin. Sealim Imam Syafi'i nggak ada. Tapi beliau mengatakan, ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Pendapatku ini benar tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain itu salah menurutku tapi bisa jadi benar. Sealim itu masih mereka atau beliau tidak mengeklaim dia yang paling benar. Ini anak sekarang nuntut ilmu baru berapa bulan, baru aja tobat, sudah merasa dirinya yang paling benar, yang lain semua di neraka. 73 golongan, itu termasuk 72 golongan yang di neraka. Ini faham bahaya, hadirin, yang merobek persaudaraan di antara kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau diusut-usut, aliran itu bukan aliran yang baru, tapi aliran itu ada sejak Nabi Muhammad SAW ada. Hingga dalam riwayat disebutkan, fa'aqbala rajulun ghairul ainain musyriful wajnain kathul lihyah mahluqun. Suatu saat ada orang, dia berjenggot, keningnya ada bekas sujud, matanya cekung karena malam nggak tidur ibadah, botak, datang, kemudian jenggotnya tebal, datang ke Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, harta rampasan perang, Rasulullah membagikan ghanimah itu, beliau memandang dengan pandangan bijak, mana yang lebih banyak, mana yang tidak, tergantung. Kalau imannya masih lemah dikasih banyak supaya tambah kuat. Kalau yang imannya sudah kuat dikasih sedikit, karena Rasul tahu mereka jihad bukan karena untuk harta. Nabi Muhammad membagi. Ketika membagi, ini orang melihat Rasulullah membaginya nggak rata, berkata kepada Nabi, coba kita bayangkan, berkata kepada Rasulullah, ittaqillaha ya Muhammad, bertakwalah engkau wahai Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ini orang sudah kebablasan,
sok suci sampai Nabi Muhammad pun disuruh takwa, merasa dirinya lebih takwa kepada Allah dari Nabi Muhammad SAW. Rasul menjawab apa? May yuti'illaha idza asait. Siapa yang terus bertakwa kepada Allah kalau aku Muhammad sampai maksiat? Terus ada nggak hambanya Allah yang taat? Nggak ada. Aya'manillah ala ahlil ardi fala ta'manani. Allah itu lo percaya menyerahkan penghuni dunia ini kepada saya untuk saya sampaikan risalah, tapi engkau nggak percaya kepadaku. Kemudian orang tersebut mendengar apa yang disabdakan Nabi, berpaling dan pergi. Rasul mengatakan, inna min dha'i hadha. Kata Rasulullah, nanti orang ini akan mempunyai turunan atau mempunyai pengikut yang memiliki pemikiran radikal seperti ini. Qaumun yaqra'ul Qur'an. Yang ciri-cirinya adalah sekelompok manusia yang baca Al-Quran, pandai Al-Qurannya, fasih kalau membaca, kalau ngimami enak. La yujawizana hanajirahum. Tapi maaf, Quran cuman di lisan, nggak nyampe ke hati mereka, hanya di tenggorokan. Yamrukuna minal din murukus sahmi minar ramiyah. Mereka seakan-akan orang yang beragama yang kuat, padahal mereka jauh dari agama, seperti jauhnya anak panah dengan busur panahnya. Kemudian Rasul mengatakan, dan tanda-tanda mereka, yaktuluna ahlil Islam. Mereka bangga membunuh orang-orang Islam. Wa yada'una ahlil authan. Bahkan mereka enggak fokus sama penyembah berhala. Mereka lebih fokus menghujat saudaranya muslim, mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan dan lain-lain. Nabi SAW mengatakan, li an ana adraktuhum la aktulahum qatla adin. Kalau kata Rasulullah, aku memiliki umur yang panjang, nyampai kepada kelompok orang ini, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhan kaum Ad. Kemudian mendengar hal tersebut, Sayyidina Ali menghunuskan pedangnya, dicari itu orang, dan orang itu sudah nggak ada. Hadirin, yang bisa kita ambil hikmah, radikal bukan dari Islam. Pemahaman yang seakan-akan dirinya paling benar, yang lain semua salah, adalah pemahaman yang sesat, membahayakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bagian daripada sebab robeknya persaudaraan antara kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebab kadang-kadang turunnya musibah dan bala di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah dan bala dan mempererat persaudaraan antara kita umat baginda Muhammad, agar beliau Rasulullah girang bahagia melihat umatnya yang saling bersatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang yang bahagia dengan keretakan hubungan, dengan perceraian di antara kita, kecuali syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh.